Perkenalkan, nama saya Petronella Milani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan perjalanan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen operasi bersama Bapak Adi Mursalin, SEMM. Awalnya, ketika melihat jadwal kuliah ada mata kuliah manajemen operasi, saya langsung berpikir, wah, pasti isinya menghitung terus. Jangan-jangan nanti setiap pertemuan penuh dengan rumus. Bahkan sebelum kuliah dimulai, saya sudah overthinking duluan. Saya sampai berkata kepada teman, kalau nanti banyak hitungan, tolong jangan biarkan aku berjuang sendirian. Hari pertama, kuliah akhirnya tiba. Pak Adi masuk kelas dengan wajah yang ramah, tetapi tetap berwibawa. Beliau menjelaskan bahwa manajemen operasi bukan hanya tentang menghitung, tetapi bagaimana mengolah proses produksi, barang maupun jasa agar lebih efektif, efisien, dan menghasilkan kualitas terbaik. Mendengar penjelasan itu, saya mulai sedikit tenang. Ternyata mata kuliah itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari warung makan, toko, rumah sakit, pabrik, sampai jasa transportasi semuanya menggunakan konsep manajemen operasi. Semakin lama mengikuti perkuliahan, saya mulai mempelajari berbagai materi yang menarik, seperti strategi operasi, perencanaan kapasitas, peramalan, permintaan, manajemen persediaan, penilaian kualitas, serta letak fasilitas, penjadwalan produksi, hingga manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Awalnya, saya menghafal materi hanya supaya bisa menjawab soal. Tetapi setelah dijelaskan oleh Pak Adi dengan berbagai contoh sederhana, saya mulai memahami bahwa materi tersebut benar-benar berguna dalam kehidupan nyata. Misalnya, ketika kita membeli makanan di kantin kampus, saya jadi memperhatikan bagaimana penjual mengatur stok bahan baku agar tidak kehabisan, bagaimana mereka melayani pelanggan dengan cepat, dan bagaimana mereka menjaga kualitas makanan. Dalam hati saya berkata, wah, ternyata ini dinamakan manajemen operasi. Lalu tibalah masa-masa mengerjakan tugas. Setiap kali Pak Adi berkata, baik, minggu depan ada tugas, saya dan teman-teman langsung saling melihat. Ada yang langsung membuka laptop, ada yang berpura-pura batuk, ada juga yang tiba-tiba sangat sibuk melihat notifikasi handphone. Yang paling lucu adalah ketika deadline tinggal 1 hari, grup WhatsApp yang biasanya sepi tiba-tiba berubah menjadi sangat ramai. Ada yang sudah selesai, teman-teman bagian ayah belum. Siapa yang punya referensi? Siapa dulu paniknya? Kita kerjakan sama-sama. Suasana yang tadinya santai ubah menjadi seperti ruang komando. Meskipun begitu, semua tugas akhirnya selesai tepat pada waktu. Ada juga kejadian lucu saat presentasi. Seorang teman begitu gugup sampai berkata menurut teori supply chain, tetapi yang keluar adalah menurut teori supply listrik. Satu kelas langsung tertawa, termasuk Pak Adi yang ikut tersenyum. Teman-teman saya pun ikut tertawa dan berkata, maaf Pak, mungkin karena semalam kurang tidur. Momen seperti itu membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Semakin lama mengikuti kuliah ini, saya juga belajar bahwa perusahaan tidak bisa berhasil jika hanya mengandalkan satu bagian saja. Semua harus saling bekerja sama, mulai dari perencanaan, pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, sampai barang diterima oleh konsumen. Saya juga belajar bahwa keterlambatan sedikit saja dalam rantai pasokan bisa menyebabkan banyak kerugian. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan perencanaan menjadi sangat penting. Kadang-kadang, saya merasa lelah karena harus membagi waktu antara kuliah, mengerjakan tugas, belajar menghadapi kuis, dan aktivitas lainnya. Tetapi, saya percaya bahwa setiap tugas yang diberikan bukan untuk mempersulit mahasiswa, melainkan agar kami terbiasa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah ketika nanti masuki dunia kerja. Di tengah perjalanan kuliah, tentu saja ada rasa jenuh. Supaya semangat kembali, saya pun menyanyikan lagu favorit dangdut. Pagi hari masuk kelas belajar penuh semangat. Pak Ari menjelaskan ilmunya sangat bermanfaat. Produksi harus terencana agar hasilnya maksimal. Kalau semua tertata pasti,
proses tak akan gagal. Ayo kawan, kita belajar manajemen operasi, mengatur proses produksi agar hasil lebih pasti. Dari bahan sampai jadi semua harus terkontrol. Kalau sistem berjalan baik, perusahaan makin mantap. Persediaan harus cukup, jangan sampai kurang. Kalau stok cukup banyak, bisa rugi perusahaan. Kualitas selalu dijaga, pelanggan pun puas. Kalau semua bekerja sama, usaha pasti naik. Setelah itu, saya kembali belajar dengan semangat baru. Beberapa minggu kemudian datang lagi tugas berikutnya. Saya hanya bisa berkata, "Baik Pak, tugas lagi." Tetapi saya sadar bahwa semakin banyak latihan, semakin banyak pula ilmu yang saya dapatkan. Ketika berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, rasanya sangat puas. Sebagai ungkapan rasa semangat, hari demi hari berlalu. Materi demi materi berhasil dipelajari. Tugas demi tugas berhasil diselesaikan. Walaupun kadang mengeluh, ternyata semuanya bisa dilewati. Saat belajar mengenai kualitas produk, saya menyadari bahwa perusahaan harus menjaga mutu agar pelanggan tetap puas. Saat belajar mengenai persediaan, saya memahami pentingnya mengatur stok agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Saat belajar mengenai supply chain management, saya memahami bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada kerjasama semua pihak, mulai dari pemasok hingga konsumen. Sebagai penyemangat menjelang akhir semester, tidak terasa semester hampir berakhir. Kini tibalah waktu menghadapi ujian. Semuanya catatan dibuka kembali, semua materi dipelajari ulang. Saya berharap seluruh usaha yang telah dilakukan selama 1 semester dapat memberikan hasil terbaik. Akhirnya tibalah penghujung semester. Saya sangat bersyukur karena telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan manajemen operasi. Saya berharap nilai yang saya peroleh adalah A, karena saya telah mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas, mengikuti presentasi, belajar menghadapi ujian, serta berusaha memahami seluruh materi yang diajarkan. Sebagai penutup, terima kasih kepada Pak Adi Mursalin SCMM atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama 1 semester. Semoga ilmu manajemen operasi yang telah kami pelajari dapat menjadi bekal yang bermanfaat ketika memasuki dunia kerja maupun dalam menjalankan usaha di masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya.